Bab 126. Lahir baru. Susan Su tahu dengan jelas bahwa Land Rover ini sedang menuju ke arahnya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melarikan diri. Pada saat ini, pikiran penyesalan yang tak terhitung muncul di benaknya. Dia belum menikah, tidak punya anak, dia masih belum membahagiakan orang tuanya, dan masih ada banyak hal yang belum dia lakukan. Tepat ketika dia kehilangan semua harapan dan bahkan merasakan angin menderu dari Land Rover, dia berpikir akan mati, tetapi sepasang tangan yang kuat tiba-tiba memeluknya dengan hangat. Setelah itu, dia merasakan kakinya tiba-tiba meninggalkan tanah, seolah-olah dia sedang terbang, hembusan angin bertiup melewati telinganya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah dengan sudut tajam muncul di matanya, wajah yang membuatnya sangat tidak nyaman tidak peduli bagaimana dia melihatnya, begitu menarik saat ini. Untuk sementara, dia terpesona. Setelah membawanya ke tempat yang aman, Jerry yang sudah melepaskannya, menatap Land Rover yang menderu-deru. "Susan, kamu baik-baik saja?" Lesikin bergegas mendekat, dengan gugup memeriksa apakah Susan terluka. Jantung Susan berdebar kencang, dia mencoba yang terbaik untuk menahan kegugupannya, dia terpaksa senyum, "Aku baik-baik saja." Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, mobil tadi jelas ditujukan ingin menabraknya, jelas sebuah pembunuhan. Jerry yang tidak mengejar Land Rover itu, Lesikin masih di sisinya tidak dapat menjamin jika seseorang akan membunuh Susan nanti, Lesikin juga akan berada dalam bahaya. Susan jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Jerry yang, dia dengan cepat menjadi tenang, dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, "Ayah, aku baru saja bertemu dengan pembunuh, tepat di depan rumahku, Land Rover hitam, plat nomor A53J11. Kata-katanya sangat singkat, tetapi dia mengungkapkan semua informasi penting kepada Choki Su. Pada saat ini, Susan tampak menjadi orang yang berbeda, bukan lagi wanita yang lembut itu, melainkan wanita yang tenang dan kuat. Jerry yang menyipitkan matanya dan meliriknya, wanita ini bukanlah wanita yang lemah. "Lesi, aku tidak akan menahanmu lagi, kita akan bertemu lagi di lain hari." Susan Su segera mengucapkan selamat tinggal, Lesikin mengangguk, dan berkata dengan cemas, "Biar Paman Su mengatur pengawal untukmu di masa depan." Susan sedikit mengangguk, matanya tertuju pada Jerry yang lagi, "Terima kasih telah menyelamatkanku, aku berhutang nyawa padamu." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Jerry yang, dia berbalik dan pergi. "Ayo kita pergi juga." Lesikin dengan cemas melihat Susan memasuki gerbang rumah Su, kemudian baru berbalik dan masuk ke dalam mobil. Setelah apa yang baru saja terjadi, hati Lesikin sedikit terbeban, dia sangat khawatir dengan Susan. "Lesi, Susan selalu berada di luar negeri." Dalam perjalanan pulang, Jerry yang tiba-tiba bertanya. Baru kemudian Lesikin berkata, setelah lulus SMA, dia belajar di luar negeri, dan dia baru saja kembali ke Jiangsu bulan lalu. "Kami memiliki hubungan yang baik ketika kami di sekolah menengah. Saat itu, dia sangat rendah hati, dan kebiasaan hidupnya juga sangat sederhana. Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya lain. Setelah dia pergi ke luar negeri, kami biasanya saling berkomunikasi sebulan sekali. Dia akan bercerita tentang kehidupannya di luar negeri, dan aku juga akan bercerita tentang kehidupanku. Dengan begitu, hubungan di antara kami menjadi semakin baik. Aku tidak tahu dia berasal dari keluarga Su sampai dia kembali ke Jiangsu sebulan yang lalu. Tidak ada hubungan yang menggetarkan hati, kedengarannya seperti pertemanan yang sangat biasa." Susan Su jelas adalah putri dari keluarga besar, tetapi dia terlihat seperti wanita dari keluarga biasa selama 3 tahun di sekolah menengah, harus dikatakan bahwa Choki Su melindunginya dengan sangat baik. Tidak membiarkannya muncul adalah untuk melindunginya. Bukannya Jerry yang mencurigai Susan, hanya saja setelah mengalami hal seperti itu barusan, wanita biasa pasti sudah menangis ketakutan, meskipun dia juga takut, dia menyembunyikan ketakutannya dengan sangat baik. Dia segera memberitahu Choki Su masalah itu tanpa panik, wanita seperti ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di luar.
Tapi Jerry yang yakin bahwa Susan Su tidak memiliki kebencian sedikit pun terhadap Lesikin. Setelah mendengarnya, suasana hati Lesikin berangsur-angsur stabil. Dia tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, aku selalu ingin bertanya padamu, tadi di City of Kings kartumu sedikit lebih besar dari John Liu di setiap permainan, bagaimana kamu melakukan itu? Saat mengemudi, Jerry yang tersenyum dan berkata, jika aku mengatakan itu adalah keberuntungan, apakah kamu akan mempercayainya? Apa? Lesikin tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, bagaimana ini mungkin? Selama 4 putaran berturut-turut, kartu kamu adalah 456 dalam 3 putaran pertama, dan kartunya adalah 345. Bagaimana mungkin? Jerry yang tersenyum, semua kartu mereka yang membagikan, bahkan jika aku ingin menipu, aku tidak dapat menahannya. Mungkin orang-orangnya melakukan kesalahan dan memberiku kartu yang awalnya milik John Liu. Lesikin memikirkannya, dan sepertinya ada kemungkinan seperti itu, hanya penjelasan ini yang masuk akal. Kamu bahkan tidak menyentuh kartunya, bagaimana mungkin kartu kebetulan seperti itu muncul dalam 4 putaran berturut-turut? Ternyata mereka melakukan kesalahan, kata Lesikin sambil tersenyum. Berbicara tentang City of Kings, dia tiba-tiba memikirkan David Kin lagi, dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan ayahku? Sejujurnya, ketika dia benar-benar setuju untuk menjadikanmu sebagai taruhan, aku benar-benar ingin membunuhnya. Jerry yang berkata dengan tenang, aku ingin membawamu pergi, dan dia memohon padaku untuk melepaskanmu. Aku merasa kasihan dan menyebalkan, tapi dia memiliki mentalitas penjudi. Mulai hari ini, dia akan kehilanganmu, keluarganya, dan segalanya. Tidak akan ada tempat baginya di Jiangsu. Bahkan jika dia ingin mencari pekerjaan, tidak ada yang menginginkannya. Selanjutnya dia akan mengalami semua jenis kehidupan dan kesulitan hidup di tingkat terendah. Mungkin dia tidak akan mampu menanggung kesulitan ini dan memilih untuk mati, tapi jangan khawatir, aku akan mengirim orang untuk mengikutinya. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak bisa melakukannya. Dan semua ini juga merupakan penggambaran seorang penjudi setelah dia mencapai situasi putus asa. Hanya dengan cara ini dia bisa dilahirkan kembali. Dia mungkin pergi ke grup Sanhe untuk mencarimu, untuk menemui Yumi Qin, tetapi kamu harus kejam, jika tidak semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Saat berbicara, Jerry yang telah tiba di puncak awan. Lesikin memandang Jerry yang dengan heran, seolah-olah bertemu Jerry yang untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama, dia berkata dengan mata merah, aku mengerti, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya berubah total. Aku akan menceritakan keseluruhan cerita kepada Yumi Qin, dan jika ayah mencarinya dia tidak boleh bertemu dengannya juga. Pada saat yang sama, keluarga Su. Susan sedang berendam di bak mandi yang hangat, matanya sedikit terpejam, tetapi pemandangan Jerry yang menyelamatkannya ada di benaknya. Wow! Setelah sekian lama, dia keluar dari bak mandi, berdiri di depan cermin besar dari lantai ke langit-langit, mengagumi tubuhnya yang sempurna, dan tiba-tiba tersenyum percaya diri, Lesi, aku akan mengambil laki-lakimu. Bersambung.